Universitas Buana sampai saat teknik industri. Ini saya akan menjelaskan tentang proses manufacturing plastik. Sebentar, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya plastik, proses proses pengolahan bahan, proses pencetakan, dan simbol pada plastik. Yang pertama yaitu material plastik. Plastik adalah salah satu jenis molekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Plastik merupakan senyawa polimer yang fungsi fungsi utamanya adalah karbon dan oksigen. Selanjutnya itu bahan baku plastik. Bahan baku plastik itu terdiri dari mineral, bahan organik seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, silika, batu kapsul, dan belerang. Bahan tambahan yaitu zat pewarna, pelapis, pelumas, plastik dan pengisi. Selanjutnya ada juga bahan pengisi. Bahan pengisi yaitu bubuk kayu, kapas, karbon logam, serat gelas, dan lain-lain. Fungsi bahan pengisi di sini untuk mengurangi harga, menurunkan pengerukan, meningkatkan daya tahan panas, meningkatkan suap infeksi dan sifat mekanik lainnya. Selanjutnya masih tentang material plastik ya teman-teman. Di sini ada sifat plastik. Sifat plastik itu yaitu ringan, tahan kelembaban dan tahan korosi, transparan atau berwarna, daya rendah getaran yang baik, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam, tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Kalau sifat plastik ini pasti sudah tahu ya teman-teman, di mana plastik itu sangat ringan, transparan dan berwarna dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis plastik. Jenis plastik di sini ada dua, yaitu plastik termosetting dan plastik termoplastik. Apa sih plastik termosetting itu? Oke, kita jelaskan. Plastik termosetting merupakan plastik yang memiliki karakteristik keras, mempertahankan bentuknya dan tidak dapat berubah atau diubah kembali ke dalam bentuk. Contohnya di sini ada fenolik, resin animo, resin furan, epoksida, silikon, dan lain-lain. Selanjutnya, plastik termoplastik. Plastik termoplastik merupakan bahan plastik yang jika dipanaskan sampai temperatur tertentu akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk seperti film, fiber, kemasan. Contohnya, polistiren, resin akrilik, silikon, resin vinil, dan lain-lain. Contoh produknya tentu saja sering kita jumpai ya teman-teman dan bahkan sering kita pakai. Contohnya di sini ada botol plastik, jas hujan, pipa air, garis, dan lain-lain. Ini di sini ada perbedaan plastik termosetting dan termoplastik. Apa sih teman-teman perbedaannya? Mari kita ulas. Plastik termosetting cenderung keras, tahan panas, dan tahan terhadap bahan kimia. Banyak digunakan dalam aplikasi di mana kekerasan, kekuatan, dan ketahanan panas sangat diperlukan. Sulit didaur ulang karena sifatnya yang tidak bisa dilelehkan kembali seperti pengaturan awal. Sedangkan untuk plastik termoplastik yaitu cenderung lebih fleksibel dan lentur daripada termosetting. Digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kemasan makanan, botol plastik, pipa, mainan, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dan tentunya, plastik termoplastik ini dapat didaur ulang dengan relatif mudah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua yaitu proses pengolahan bahan. Proses pengolahan bahan plastik di sini yaitu ada pencampuran. Untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik dilakukan proses pencampuran. Proses ini biasanya dilakukan di dalam mulak dengan mencampurkan beberapa bahan obat seperti resin, stabilizer, pigmen, plasticizer, dan silang. Kemudian, dari proses pencampuran tersebut,
itu memasuki tahapan proses prabentuk. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal atau prabentuk atau preforming. Dan untuk prabentuk bahan thermosetting dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk palet tanpa pengolahan pendahuluan. Dan untuk bahan plastik, termoplastik, prabentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis sama seperti dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Untuk lebih jelasnya nanti saya putarkan video ya. Kemudian masuk ke bahasan ketiga yaitu proses percetakan. Di sini ada proses cetak tekan. Cetak tekan di sini biasanya untuk material plastik, cetakan logam dipanaskan. Ini ya teman-teman yang dimaksud cetakan logam itu ini. Ini tuh dipanaskan terlebih dahulu kita 120 sampai 205 derajat. Nanti untuk lebih jelasnya saya ceritakan proses injeksi molding plastik ya. Dan bahan dalam bentuk sebuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan hingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditutup dan suhunya ditekan. Bahan mengalir mengisi rongga cetak, bahan mengeras produk jadi. Kemudian ada cetak transfer. Pada cetak transfer itu bahan dalam bentuk sebuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengerasan produk jadi. Itu lebih jelasnya nanti saya ceritakan video. Selanjutnya ada proses tip. Proses tip ini hampir sama seperti proses cetak ya, cuma yang membedakan ini dimasukkan ke dalam hopper. Itu bahan plastik dimasukkan melalui hopper kemudian diekstrusi secara cepat hingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditiup, parison terpotong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Seperti ini teman-teman. Ini ini dimasukkan ke sini, kemudian dialihkan ke sini ya, hingga membentuk parison. Ini parison, kemudian dicetak dan ditiup. Nah, di sini tuh ada udara tekan hingga membentuk cetak sesuai dengan cetakan. Ya. Nah, selanjutnya itu ada proses injection molding plastik. Nah, hampir sama seperti proses cetakan yang tadi saya jelaskan ya teman-teman. Di sini akan lebih ke mesin moldingnya. Dalam mesin molding ini ada beberapa proses, yaitu proses pengisian, proses pemanasan, proses injection, proses cetak, dan proses ejeksi atau proses pengeluaran. Ini kurang lebihnya gambaran untuk mesin injection moldingnya ya teman-teman. Kita bahas satu-satu. Proses pengisian. Bahan-bahan campuran plastik dimasukkan ke dalam hopper dan dengan berputar scroll, bahan campuran plastik tersebut didorong menuju nozzle. Jadi, bahan campuran plastik itu dimasukkan ke dalam hopper sini. Kemudian yang buletan-buletan ini tuh yang berbentuk rigid, dia berputar. Dan kemudian dorong menggunakan ini sudah ini teman-teman. Itu proses pengisian. Selanjutnya ada proses pemanasan. Bahan campuran plastik sebelum diinjection dipanaskan terlebih dahulu supaya bahan tersebut menjadi cairan plastik. Bahan yang mencair diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup. Bahan campuran didorong oleh screwdriver ke arah nozzle untuk kemudian masuk ke dalam cetakan. Nih,
Tadi kan sudah dimasukkan ke sini ya teman-teman. Kemudian difilter oleh scroll di sini. Kemudian di situ dilakukan pemanasan. Dulu masuk ke dalam cetakan itu dilakukan pemanasan, kemudian didorong pelan-pelan oleh screwdrivernya agar dari zat itu dimasukkan ke cetakan ya. Selanjutnya, ini ada proses injection. Bahan campuran yang berisi plastik didorong melalui nozzle masuk ke dalam cetakan. Setelah cetakan terisi penuh, nozzle segera didinginkan dengan air pendingin. Nah, jadi tadi yang udah dicairkan, yang udah dipanaskan itu dimasukkan ke dalam sini. Kemudian ini membentuk nih, kalau udah penuh, dia akan didinginkan oleh air pendingin. Selanjutnya, ada proses cetak. Setelah dicetak, kemudian didinginkan dengan aliran air pendingin supaya produk yang dibuat cepat dingin dan kembali ke kondisi padat. Jadi setelah dicetak dalam suhu seperti ini, kemudian didinginkan dengan air supaya cepat membentuk produknya. Setelah itu, setelah proses cetak dan pendinginan, dengan mendorong skor ke belakang, dihasilkan ruang. Unit injeksi dipisahkan dari cetakan sehingga material di dalam media tidak ikut membeku. Setelah dicetak, ini, kalau ini didorong belakang ya, dan ini didorong. Nah, ini tuh bentuk itu produk plastik yang sudah dicetak ya teman-teman, dan itu dilepas di injection pengeluaran. Oke, untuk lebih jelasnya saya putarkan videonya teman-teman. Ini salah satu animasi tentang Jackson Molding Film. Nah, ini bentuk yang akan dibuat seperti ini ya. Ini akan Jackson Molding. Nah, ini campuran masukkan ke ini, kemudian dialihkan ke sini dan dilakukan pemanasan di sini. Nah, ini diputar sampai di proses pencetakan. Sini pengisian pencetakan. Ini kita bisa lihat teman-teman. Bahan plastik dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian dilakukan pendinginan. Biar cepat membeku. Kemudian, nah ini sudah jadi teman-teman. Kemudian dilepaskan. Jadi, proses ini akan terus berulang ya teman-teman. Untuk part injection yang sama. Nah, ini bentuk finish dari proses tersebut. Bisa kita lihat ya teman-teman, gimana prosesnya. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan simbol pada plastik. Tentunya teman-teman sudah mengetahui material plastik apa saja dan terbuatnya dari apa, kemudian proses pembuatannya gimana, dan tidak kalah penting itu teman-teman harus mengetahui simbol pada plastik. Di sini ada kode, di mana kode satu yaitu PT atau polyethylene
Nah, di sini nama barangnya itu biasanya sering kita ketemui. Itu seperti botol aqua, kemasan botol lainnya. Ini ada sedikit keterangannya tentang bersifat jernih dan transparan, kuat, tahan pelarut ke dalam gas dan air melunak pada suhu 800 derajat 80 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk botol minuman, minyak goreng, kecap, sambal, obat. Tidak untuk air hangat apalagi panas. Untuk jenis ini disarankan hanya untuk suatu suatu kali penggunaan dan tidak untuk mewadahi pangan dengan suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Jadi, untuk botol plastik itu yang sering kita gunakan, sebaiknya itu digunakan untuk satu kali pakai ya. Karena jika berulang kali digunakan, itu ada pelarut yang akan membahayakan kesehatan. Selanjutnya ada yang kode 2. Buah botol ini biasanya ada yang kode 2 atau HDPS, high density polyethylene. Di sini bersifat keras, sehingga semi fleksibel tidak terhadap bahan kimia dan kelembaban. Dapat ditembusan permukaan berlicin buram, mudah diwarnai, proses dan dibentuk melunak pada suhu 75 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk botol susu cair, jus, minuman, wadah es krim, kantong plastik, obat, tutup plastik. Disarankan hanya untuk satu kali penggunaan karena jika digunakan berulang kali dikhawatirkan bahan berisinya lebih mudah bermigrasi ke dalam pangan. Sama seperti yang kode 1 ya teman-teman, kode 2 juga disarankan untuk satu kali pakai. Selanjutnya ada kode 3, PAC. Di sini plastik ini sulit didaur ulang, bersifat lebih tahan terhadap senyawa kimia. Biasanya digunakan untuk botol kecap, botol sambal, bagi plastik pembungkus. Plastik jenis ini sebaiknya tidak untuk mewadahi pangan yang mengandung lemak atau minyak, alkohol, dan dalam kondisi panas. Sebenarnya ini tidak disarankan ya teman-teman untuk makanan yang berminyak dan panas seperti itu ya, karena sangat membahayakan. Kemudian ada 4, LDPE. Ini bahan mudah diproses, kuat, fleksibel, kedap air, tidak jernih tetapi tembus cahaya, melunak pada suhu 70 derajat Celcius. Biasanya digunakan untuk botol madu, wadah yogurt, kantong kresek, plastik tipis. Plastik ini sebaiknya tidak digunakan kontak langsung dengan tangan. Wah, ini yang sering kita pakai ya teman-teman, plastik yang di mana-mana sering kita pakai. Dari membeli makanan atau membeli sayuran, begitu sering kita pakai ya. Dan disarankan untuk penggunaannya itu jangan langsung terkontak pada makanan kita. Lebih baiknya itu dialasin oleh kertas, nasi atau apa ya, jenisnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada kode 5, PP, polypropylene. Ciri-ciri plastik jenis ini biasanya transparan tetapi tidak jernih atau berwarna keras tapi fleksibel. Kuat permukaan berlilin, tahan terhadap bahan kimia, panas, dan minyak. Melunak pada suhu 140 derajat Celcius. Merupakan pilihan ya, bahan plastik yang baik untuk kemasan pangan, tempat obat, botol susu, dan sedotan. Kalau yang 5 ini sering kita temui di tempat makan, seperti Tupperware. Penataan sini itu sangat disarankan karena bagus. Bagus untuk kemasan pangan. Kemudian ada kode 6, PS. Terdapat dua macam PS, yaitu yang kaku dan lunak, berbentuk foam. PS yang kaku biasanya jadi seperti kaca, kaku getas, mudah terpengaruh lemak, dan terlarut seperti alkohol. Mudah dibentuk, melunak pada suhu 95 derajat Celcius. Contohnya wadah plastik bening,
berbentuk kotak untuk wadahnya. Ini sering kita ketemui teman-teman untuk makanan-makanan tujuan yang seperti itu. Biasanya menggunakan bahan plastik yang kode 6 ini. Kemudian PS yang lunak berbentuk seperti busa, biasanya berwarna putih, lunak, kertas, mudah terpengaruh lemak dan pengaruh lain seperti alkohol. Bahan ini dapat melepaskan piring jika kotak dengan tangan. Contohnya yang sudah sangat pengaruh styrofoam. Nah, jadi styrofoam itu sangat berbahaya ya teman-teman untuk kita gunakan. Dan sebaliknya kalau kita membeli makanan itu yang menggunakan styrofoam, kita harus sedia tempat wadah itu khusus yang ada kode 5-nya itu biar aman sekali. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditanyakan, boleh kita diskusi di kolom komentar ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.